Aku tidur tuh di ruang tamu sama ponakan yang SD. Udah tengah malam, abang ipar aku perkosa. Abang ipar aku perkosa. Dia ngancem kalau aku teriak, kayaknya banyak banget gitu sialnya. Ini maaf ya, aku agak getar. Saya ya kalau sama istri saya, kalau itu mungkin lingerie ada warna-warnanya ya. Kalau saya udah transparan lingerie pula. Ya tahu. Tapi dia kasar bang, mainnya bang, tepok-tepok. Demi Allah. My ass, you know my ass, Yes. my boob. Oh, begitunya ya. Jangan-jangan sampai kayang. Hampir itu bang, hampir ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, host yang perlahan-lahan dipastikan mulai tampan dan bisa bikin kamu nyaman. Nambah lagi, bisa bikin kamu mabuk kepayang. Nah lo, berabe nggak tuh? Hari ini saya kehadiran seorang narasumber yang beberapa kali memang sudah bercerita di sini ya. Tapi kali ini yang bersangkutan ingin mengungkapkan jati dirinya dan identitas apa yang sudah terjadi sama dia selama ini gitu. Jadi selama ini dia masih nutupin gitu sama kita, kurang plong katanya kalau ini belum dibuka gitu. Nah mungkin biar teman-teman gak penasaran gitu ya, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Kak Angel. Waalaikumsalam Bang Andi. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat Ya, ya harus sehat Kak, karena kalau sehat itu mau ngapa-ngapain juga enak. Iya Betul kan? betul. Mau makan enak, Bener. mau tidur enak, Bener. mau anu juga enak gitu kan. Apa tuh Anu helikopter ya? helikopter pupu. Aduh gimana. Oke Kak Angel, Ya. aduh terima kasih banyak saya ucapin karena Kak Angel udah mau hadir lagi di sini. Sama saya juga makasih masih mau nerima. Ya kita di sini sebenarnya nerima aja gitu ya Kak. Cuma memang momen waktunya aja yang harus kita atur gitu. Iya. Jadi gimana, Kak Angel mau cerita apa nih, mau ngungkapin apa lagi nih di sini? Maksud saya biar plong aja sekalian gitu. Ya mau cerita dari awal mula dari terciptanya saya lah gitu. Oh dari proses terciptanya atau sudah terciptanya nih? Proses. Oke, udah mahir ya sekarang ya. Ya, kan belajar dari sini. Belajar dari sini, dari narsum yang lain yang udah senior. Oke, ya udah mungkin biar teman-teman nggak pinisirin. Oke. Dimulai aja ceritanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman ini maaf ya, bukannya pengen diundang berkali-kali syuting, cuma satu, aku pengen ungkapin semua unek-unek beban dari kecil gitu. Aku ini anak ketujuh bersaudara. 7. Bapakku pensiunan PLN, mama sempat ada kayak ikut usaha catering gitu. Pokoknya dari ketujuh itu aku yang paling sial nasibnya. Serius. Tolong ya siapin tisu kalau yang nggak sanggup. Serius ini unsur bawangnya ada loh. Oke. Jadi pas mama itu mengandung aku udah cukup tua ya, mau 7 bulan. Bapak sempat ngomong, udah digugurin aja gitu. Kenapa bang, kata mama kan gitu. Anak kan udah 6, gak usah nambah, kan udah lengkap tuh, cowok 3 cewek 3. Oke. Karena mama aku itu mualaf Bang Andi, takut dosa.
gitu kan. Apa udah gede kan, maksudnya bentar lagi juga udah brojol nih, nunggu 2-3 bulan lagi gitu. Dan bapak tuh sempet ngancem ke mama gini, nggak apa-apa lu gedein nih anak sampai lahir sampai gede pun, tapi lu biayain sendiri. Gua angkat tangan gitu. Kalau kata mama kan, kok gitu bang, kan abang kerja di PLN lumayan gitu gajinya ya, bisa lah buat nambah satu. Enggak gitu. Satu anak apa satu istri ini maksudnya? Satu anak. Oh, satu anak. Satu anak. Okay. Tapi sebenarnya ada sih istri yang lain. Oh, dari bapak nih. Bapak tuh ganteng lah mudanya. Iya. Jadi ada beberapa lah di bawah mama. Jadi mama aku tuh istri tua gitu. Oh gitu. Jadi selain ganteng ya banyak uang lah. Iya, makanya maksud mama tuh kan abang aja bisa poligami. Kok ini nambah anak satu aja nggak boleh? Enggak, mau nurut enggak gitu. Jadi maaf ya, yang aku dengar dari mama tuh kayak bapak tuh bawa-bawa agama lah, kayak dosa lu nggak nurut sama suami, ntar apa durhaka. Mendingan udah yang ini diburin aja. Tapi kan namanya udah 6-7 bulan kan udah ngebentuk. Kalau kata mama kan tega banget. Udah ya udah nggak apa-apa diurusin. Ya bener bang, kejadian pas aku lahir bapak tuh nggak ada. Maksudnya? Nggak mau datang, nggak mau lihat. Sampai ada satu sahabat dia, namanya almarhum Pak Wito itu, dia yang tanggung jawab, dia yang bayarin rumah sakit, sampai aku sekolah dia yang rawat gitu, buat biaya sekolah, buat makan, buat jajan. Benar-benar nggak diharapkan gitu ya? Enggak. Aku dari kecil tuh yang aku inget ya, SD mungkin kelas 1 atau kelas 2 kan suka kita bagi raport. Minta tanda tangan tuh, Pak, tanda tangan Pak, lu bukan anak gue. Aku didorong sampai ini jidat nih kena meja aku kan yang gede kaca gitu, berdarah. Segitu kayak apa ya, bencinya apa gitu. Sampai segitunya ya? Iya. Dan aku mikir ya udahlah, emang bapak nggak mau aku gitu. Aku masih punya bapak angkat aku nih, Ayah Wito. Sampai aku ngerasa pertama kali kayaknya itu kiamat aku ya, karena ayah angkat aku ini, Pak Wito ini, meninggal. Di situ kayaknya wah dunia runtuh lah kalau ngomong lebaynya. Nangis bener. Masanya kalau nggak ada Ayah Wito aku sama siapa nih gitu. Kan bapak kandungnya nggak sayang ya. Dari awal itu mama tuh makin ya kerja serabutan buat aku hidup. Dan ya mungkin maaf ya, bukannya aku nggak bersyukur, aku tuh diciptain kayaknya banyak apesnya gitu. Dari kecil nggak bisa, capek karena sempet dibawa ke rumah sakit di Senayan, dari PLN Senayan itu kan ada dokter khusus kan, di ronsen. Ingat banget itu kelas 3 SD, katanya aku ada jantung bawaan. Makanya itu kayak tangan sering basah, nggak bisa, capek, kena hujan gerimis aja langsung ngedrop. Dari kecil udah kenyang gitu loh bang, disuntik, kena hempusan, obat tuh sampai aduh banyak banget, udah parah deh. Jadi aku mikir gini, dari kecil ya, emang aku nih kayak bawa sial buat orang tua gitu. Orang tua nggak ngarepin, tapi mama aku masih yang enggak, lu anak gue gitu. Nah, biarpun bapak moyang lu nggak ngakuin, lu anak gue. Tapi ada satu empok aku nggak bisa nyebutin namanya ya karena aku masih hormat juga, tapi dia yang kayak udah, lu bukan adik gue gitu. Sampai sekarang karena aku tuh dibilang paling spesial kan karena penyakit gitu, jadi nggak bisa
kemana-mana, di rumah aja. Pulang sekolah, ya udah bener-bener jarang sosialisasi sama tetangga. Di rumah terus. Dibilang sama teman-teman sombong lah, terlalu jaim lah. Tapi aku ngebales semua bully orang yang ngatain aku penyakitan. Aku dulunya juga kan belum masa pertumbuhan ya, bogel gitu. Pendek, putih. Dibilangnya Cina loreng, makan babi sekaling. Serius. Cina loreng. Karena mama kan mualaf kan, asli dari Tionghoa. Jadi dulu juga gitu, kalau ketawa merem lah, kalau ketawa muka merah. Jadi kayak anak babi lah. Itu sakit banget. Dari SD itu udah katain. Emang kayak Angel kalau ketawa merem. Dulu waktu kecil gitu. Jadi dibiasain dari mulai udah dewasa, kalau ketawa jangan merem. Iya. Jangan merem, ntar ketawa, ntar orang pada kabur. Pada kabur bener, pas buka mata udah pada nggak ada gitu. Serius. Nah aku nih orangnya kan nggak pernah kayak minta ajarin sama abang sama empok gitu. Tapi aku bisa gitu bang. Aku tuh pinter ibaratnya ya. Dari SD ke SMP tuh adalah ranking walaupun 10 besar. Nah sampai aku SMP itu aku dapet beasiswa. Pertama kali tuh aku ngomong sama mama kan, "Ma, Neng dapet beasiswa gitu." "Kok dapet beasiswa? Emang kita orang miskin?" Gitu. Malah bukannya bersyukur, ngomel. Nggak lama bapak pulang kan, marah-marah dia ke sekolah. Bapak tuh. Tapi di situ ada senangnya tuh pas bapak marah ngomong, "Kok anak saya dapat beasiswa? Emang kita orang miskin? Emang kita orang susah?" Lah, kan ini beasiswa anak berprestasi gitu. Karena kebetulan aku rankingnya lumayan bang, dari peningkatan lah dari 7, 5 ke 3 gitu. Nilai udah gitu nggak ada alpa, nggak pernah telat, sama guru kan dilihat-lihat kan. Makanya aku ada bangga bapak tuh bisa ngomong anak saya gitu. Tapi bikin malunya karena ngomong-ngomong kasar lah ya. Padahal dulu kita nggak dibilang kaya enggak, tapi ya cukup lah bisa buat makan. Sampai aku mulai masuk mau SMA, bapak pensiun. Pensiun dari PLN, dia pergi ninggalin kita semua, kabur. Kabur ke Jawa. Sama dia cari bini muda. Nah, ya, banyak duit. Dia cari bini muda kan. Ya udah, aku dibilang anak yatim. Di sekitar rumah tuh. Berarti sama ibu aja nih di rumah? Enggak sih, sama waktu itu masih pada belum ada yang keluar dari rumah. Abang, empo masih pada tinggal di situ semua gitu. Jadi 7 orang ini anak di situ sama mama. Pas udah dibilang tiap tahun anak yatim, nggak ada bapaknya gitu kan, dikasih santunan, malu juga kan di sekolah, di rumah. Mana aku juga baru belajar di model. Aku belajar jadi model make up bang waktu SMP itu. Dan di situ sempet tuh aku kayak mikir ya, aku tuh pengen selain bikin aku sendiri terkenal, tapi bikin orang tua bangga. Orang tua bangga tuh jadi aku nyari duit sendiri gitu. Aku belajar kayak break dance, aku belajar, aku kayak jadi yang model-model salon. Rambutnya dipotong, ntar dibayarin. Sampai aku masuk SMA, mau naik kelas 2, kiamat besar itu datang lagi. Kiamat? Iya, bapak aku datang dari Jawa. Oh, kirain kiamat. Serius. Itu buat aku kiamat bang. Karena aku disuruh putus sekolah.
Bayangin kelas 2 SMA bang suruh putus sekolah, kan agak kesel gitu. Disuruh putus sekolah, rumah dijual, aku disuruh pindah rumah. Tapi niatnya kan mau ngomong ke bapak nih, nggak apa-apa, misalnya rumah dijual, yang penting sekolah tetap atau pindah deket rumah yang baru. Tapi nggak diizinin. Sampai aku berapa bulan itu nganggur bantuin mama jualan di rumah. Dan lagi-lagi aku apes banget demi Allah itu. Tahun 2003 empok aku yang tua itu, empok yang pertama ya, dia habis lahir anak kedua. Maaf ya bang, aku disuruh, ya makasih. Aku disuruh mama buat bantuin empok. Yang satu anaknya kan masih SD, yang satu baru lahir. Aku ikhlas, gak apa-apa bantuin. Aku lihatnya mau kerja kan. Aku habis capek beres-beres rumah. Itu malam, mana malam Jumat lagi, yang malam aku anggap keramat karena kan aku lahir hari Jumat emang ya. Berasa banget sakit hatinya masih sampai sekarang. Aku habis yasinan, aku baru tidur. Aku tidur tuh di ruang tamu sama ponakan yang SD. Udah tengah malam, abang ipar aku perkosa. Abang ipar aku perkosa. Dia ngancem kalau aku teriak. Saat itu juga dia mau pergi tinggalin empok. Anaknya tahu, ponakan aku tahu. Dia ngintip. Ponakan umur berapa emang? Umur 8-9 tahun SD. Di depan anaknya aku demi Allah, tangan aku sampai diikat. Bener-bener mulut aku tuh bukannya pakai tisu lagi, pakai selampe sama dia. Dia cuma ngomong gini, "Adek, ayah sayang sama adek. Kalau habis ini adek hamil, ayah mau nikahin." Aku bilang aku nggak mau. Saat itu rumah empok sama rumah mama itu cuma beda blok doang bang. Berasa bukan masalah aku diambil perawannya ya. Gimana sih orang terdekat gitu bang, abang ipar. Aku yang udah bahasain dia, manggil dia ayah, manggil empok itu ibu. Dari malam sampai subuh aku nggak tidur, aku cuma nangis aja. Sampai subuh mama aku datang nih, karena empok kan baru selesai lahiran kan. Mama datang bawa sayur, buah gitu. Terus nanya, "Kok Neng kok matanya bengkak gitu?" "Enggak apa-apa, sakit perut gitu, kebanyakan makan sambal kali." Aku masih nutupin. Terus aku siangnya ngomong ke mama nih, "Ma, kayaknya malam ini nggak mau tidur di sini deh." Sebenarnya aku udah mulai kode ya, nggak mau nginep di sini, mau pulang di rumah, kangen kasur Neng yang di rumah gitu. Terus empok nanya, "Emang kenapa? Kan di sini juga enak gitu." Aku cuma takut keulang gitu. Tapi tetap aja kata mama gini, "Kasihan empok lu, kan
nanti dia mau repot kalau anaknya yang nangis, belum anak yang SD. Gimana? Kan abang ipar dulu kan pulang malam mulu. Saat itu abang ipar aku security di perusahaan besar ban. Gajinya gede. Jadi dia mikir dia bisa kurang ngajar sama aku kalau aku ngomong ke keluarga dia mau tinggalin empok, tapi kalau emang aku hamil dia mau nikahin. Umur aku saat itu masih 16 tahun bang, namanya putus sekolah kan. Aku udah cita-cita aku tuh tinggi banget, aku pengen jadi model. Itu udah harapan paling besar dari kecil gitu. Aku mikir, ya Allah kok apa ya, bener-bener aku tuh buat apa hidup, kayaknya banyak banget gitu sialnya. Ini maaf ya, aku agak getar. Aku gak minta aku ceritain nih dikasihanin sama yang nonton, gak minta, cuma mau keluarin unek-unek aja. Aku udah coba bertahan dari 1 hari itu sampai seminggu, tapi tetap ya begitu terus. Dia tetap begitu terus. Jadi berapa kali? Selama aku di situ tiap malam. Tiap malam. Dia bilang, tenangin dulu. dia bilang, "Empok baru lahiran, nggak bisa ngelayanin. Daripada dia di luar, mendingan sama aku." Aku baru 16 tahun tapi aku mikir dia itu udah sakit jiwa bang. Aku sampai ngomong, mendingan ayah tuh di luar, jangan sama adek. Nanti adek gimana? Kan adek mau rumah tangga, aku bilang gitu kan. Dia malah ngejawab, nggak perlu, adek nggak perlu rumah tangga, adek selamanya sama ayah begitu. Jadi adek madu. Banget ya. Anjing. Ya. Aku setiap dia begitu, dia liatin aku. Mungkin kalau orang enak sama-sama suka, enak gitu ya. Ini kan aku nggak suka. Bukan masalah dianya jelek atau gantengnya gitu bang. Gimana sih? Aku pengennya perawan aku tuh sama suami aku seutuhnya. Ya kalau ini nggak bisa dibilang suka sama suka, ini kan jatuhnya saudara, meskipun dia ipar gitu ya, dan nggak semestinya. Kita nggak bisa bahas di sini enak sama enak, Iya. nggak bisa. Ini kalau ini udah apa ya, tindakan kejahatan. Sampai hampir sebulan itu aku cuma dikasih sama dia, demi Allah aku nggak tahu itu obat apa, cuma pil kecil doang tuh, sekali minum 2. Dia bilang daripada nanti berabe, adek hamil juga ayah kasihan, minum aja gitu. Alhamdulillahnya aku habis minum itu bang, bener-bener alam ya, aku tuh head itu banyak gitu. Aku sujud syukur, aku bilang ya Allah alhamdulillah aku nggak hamil, aku nggak mau. Gimana sih, masa sih aku jadi madu empok aku sendiri, kayaknya terlalu gimana ya. Nah ini Kak Angel nggak pakai topeng, kalau dia tahu gimana empoknya. Tapi kejadian ini udah diketahuin sama empok. Udah, oke. Nah
Alhamdulillahnya itu pas aku lagi ngerasain banyak mens itu, aku ngomong ke mama kan, Mam, penting mau di rumah aja, di kamar. Aku alasannya karena aku men. Baru 2 hari aku langsung kabur ke Depok, ke rumah Uwa aku. Aku cerita sama Uwa akhirnya tenangin aku. Kata Uwa gini, ya udah, lu di sini dulu, bantu-bantu di rumah, bantu jualan. Kalau emang sampai dibilang si banget lah ya, dia itu saat itu datang ke sini nanti Uwa yang handle gitu. Ya udah, aku nggak apa-apa. Aku udah sebulan 2 bulan ngejalanin di Depok. Aku mikir kayaknya nih udah nggak ada gangguan, enak gitu bang. Dia malah datang ngejemput, alasannya empok aku sakit. Coba bang, aku nggak mau, sumpah demi Allah aku nggak mau ikut dia awalnya ya. Tapi mamaku nelpon dari Tangerang ke Depok, cuma biar gini, tolong dah lu balik dulu bentaran, sehari 2 hari, empok lu sakit, bayinya kagak ada yang megang. Ini gue juga kecapean, lagi jualan. Kan bingung ya bang. Aku pengen bilang alasan apa lagi. Kata Uwa, ya udah, lu balik dulu bentaran. Tapi si ipar maut ini udah ditegur sama Uwa aku dua-duanya. Sempat diancam juga. Karena kebetulan rumah Uwa sama rumah abang ipar ini masih satu kampung. Oke. Udah ditegur, udah dikasih ultimatum lah ya. Sampai sana rumah empok begitu lagi bang. Kejadian lagi. Anaknya cuma nangis doang. Dia cuma manggil aku kan kakak, bukan manggil tante ya, karena dia kecil manggil kakak. Kakak sakit nggak? Pertama kali tuh dari sekian bulan anaknya meluk aku nangis. Aku bilang, bukannya sakit, badan dipukul, lebih apa ya, psikis aku yang kena. Sampai aku minta maaf sama si ipar ini. Aku bilang, ayah udah, adek sakit gitu, adek nggak mau. Dia tetap ngancemnya itu lagi, kalau adek mau ayah omong, ayah tinggalin empok kamu, atau ayah nikahin kamu. Ya nggak bisa. Aku jawab, aku emang saat itu jomblo. Ya gimana mau punya pacar? Aku di rumah doang, bantuin orang tua jualan. Emang aku nggak ada pacar, aku bilang. Tapi kan siapa tahu nanti aku bakal nikah. Dia tetap aja bang, apa ya, posesif gitu. Dan nggak tahu, mungkin udah jalannya Allah, abang aku yang udah lama nggak pernah pulang, yang dia pergi dari Tangerang ke Jakarta, datang, dia ngajak aku jalan-jalan naik motor ya. Di situ aku nangis karena aku emang deket banget ini sama abang aku ini. Aku sebut abang aku ini Jeko lah ya, karena dia ngefans sama Jeko. Aku bilang, kok Neng gini ya nasibnya gitu. Aku cerita semua. Sampai rumah, namanya abang kandung ya, nggak terima. Si ipar ini tadinya seneng tuh karena abang aku datang kan, lu balik langsung sama abang aku ditonjok. Di situ empok kaget, ada mama, bapak juga ada, pada bingung. Kok lu mukul abang lu kenapa? Abang nangis dia ngomong gini, ini adik gue kenapa diginiin? Nggak ada yang percaya bang. Mama cuma nangis, cuma shock dia. Sampai dia masuk rumah sakit, shock banget. Bapak marah-marah
Kata bapak, kenapa dari awal nggak ngomong? Kan Neng diancem. Kata bapak, kenapa nggak teriak? Gimana mau teriak? Mulut disumpel. Di situ saat itu juga disuruh pilih si ipar ini, pilih empu apa aku. Dia bilang nggak mau milih, maunya dua-duanya. Nggak bisa, aku bilang. Aku mau balik ke Depok. Aku akhirnya sama bapak diusir. Biar aku nggak dilehin, biar keluarga empok ini tenang. Aku bilang oke, nggak apa-apa. Aku tapi nggak balik ke rumah Uwa, Bang. Aku hidup sendiri. Aku kerja ngekos sendiri dengan uang seadanya, uang tabungan bener-bener minim deh. Di situ aku mulai hidup baru ya, ketemu temen, ketemu orang-orang baru, enak gitu. Ya namanya, boleh ya sebut nama daerahnya ya, daerah Parung ya. Ada dunia malam juga kan. Pertama kali tuh aku nyoba ke situ, diajak temen malam minggu, dibikin mabuk, Bang. Tapi alhamdulillah pas dia mau macem-macem, aku masih bisa kontrol. Demi Allah aku bisa kontrol, cuma udah aja gitu. Aku bilang jangan, gue nggak mau dia apa-apain. Gue pengen semuanya tuh ngalir sama pacar kayak sama suami gitu. Nggak mau dipaksa, nggak mau keadaan mabuk. Akhirnya aku sama dia renggang ya kan. Aku sama dia renggang, ketemu lagi si ipar maut ini nyariin aku, Bang. Nggak tahu dia setan dari mana dapat aja info aku kerja di mana. Padahal itu pabrik udah paling kecil di situ, Bang. Tapi dia bisa gitu, maksudnya nemuin aku. Alasannya apa? Mama sakit. Mama sakit. Aku telepon kan ke rumah. Kata empok, aku iya. Emak lu sakit gara-gara lu. Aku lagi yang disalahin. Aku balik nih ke Tangerang nih. Bentaran doang. Abis nengokin mama sakit, aku main ke tempat temen, ada usaha dia. Disitulah aku ketemu ibaratnya cinta pertama aku, suami pertama aku. Tapi bapak nggak setuju karena si suami yang pertama ini dia kerjanya cuma kayak pelayan rumah makan. Kata bapak, kan gue orang PLN, masa sih laki lu orang rendahan? Kalau aku bilang nggak apa-apa, yang penting satu, dia bujang, dia mau nerima aku udah cerita sama dia semuanya. Sampai acara lamaran jalan ya, ditolak sama bapak. Nggak mau, kata bapak tuh. Dia bilang nggak ngerestuin. Sampai tetap keluarga dari suami aku tuh ngerencanain kan tanggalnya, tanggal sekian. Bapak tetap nggak ngasih restu. Pas hari H, aku disuruh ke rumah dia di Banten. Gak apa-apa ntar diongkosin gitu. Mau bawa berapa orang, di Banten tuh udah ada acaranya, udah dibikin meriah. Tapi bapak gak mau, gak setuju. Akhirnya aku putus asa, mikir daripada aku sama ipar, aku bunuh diri pertama kali, Bang. Aku lihat banyak di tangan, mama aku teriak-teriak ya kan. Kalau emang Neng mau nikah ya udah nggak apa-apa, dikelasin. Aku telepon Bang, suami aku ini, aku telepon AA jemput. Bapakku marah-marah, abang aku yang lain, empo yang lain nggak ada yang setuju. Itu mereka congkak, bilangnya ngapain lo sama pelayan, kita tuh pada kerjanya kantoran semua. Aku mikir bodo amat,
yang penting aku nggak ngeliat ada si ipar ini. Aku akhirnya kabur ke Banten 2 tahun bang. Aku dapat telepon mama masuk rumah sakit Anpal. Itu setelah 2 tahun ya baru aku balik ke Tangerang. Balik ke Tangerang, aku kayak apa ya, kayak lupa gitu. Lupa kalau aku tuh punya keluarga yang lengkap. Aku tuh punya semuanya, punya rumah. Aku cuma taunya aku punya suami doang. Dan maaf ya, dari awal aku sama suami itu, kita hubungan itu nggak enak gitu bang. Nggak bangun punya dia. Nggak bangun. Sia-sia aku bilang. Aku nikah nggak bangun dia. Nggak tahu. Akhirnya aku nanya-nanya kan ke mama gitu. Ma, ini si A nggak bangun kenapa ya? Gitu. Nggak bangun. Coba disentil-sentil. Dipegang mah nggak. Pas masuk loyo. Nggak tahu. Beneran. Akhirnya itu demi Allah, aku 2012 sama suami kita merantau ke Palembang. Tapi bukan Palembang kota ya. Di atas pesisir laut di Sungai Pidada. Di situ aku berobat sama dia. Kalau kata orang sana tuh encir lemak katanya gitu. Kate. Iya lah. Iyo. Kate. Iyo, beneran. Ya, beneran. Aku minum obat yang segini. Encer lemak. Incir lemak. Itu. Yang segini aja 300.000. Tapi paten bang. Bangun. Jos langsung. Lama. Aida. Aduh lemak gemuk. Sumpah. Serius. Itu aku bilang ada anugerah juga ternyata ya. Selain aku nyamperin mama yang sakit ke Tangerang, aku nanya-nanya ya kan sama orang. Terus tetangga aku yang di Tangerang ngomong, coba deh ikut ke kapal gitu. Nanti kalau udah sampai sana tanya Uma ini gitu, Uma Ida. Baik banget dia tuh, Masya Allah, banyak bantu aku gitu. Disitulah aku baru bayangin 2 tahun kagak ada perasaan gairah ya. Sekali tancap gas capek bang, sialan aku bilang. Sekalinya enak tapi mati lah. Beneran. Saat itu kan suami aku ABK. Aku bagian beres-beres rumah kepel lah, bantu-bantu gitu. Tadi maksudnya pelayan restoran di kapal? Enggak, pelayan restorannya di darat. Di darat di Tangerang tuh. Terus, kayak di ayam bakar segala macem. ABK ini maksudnya? Kan kita merantau ke Palembang. Jadi ABK dia. Tapi kapal-kapal apa sih, tongkang ya, yang ikan-ikan gitu. Bukan yang ABK gede gajinya, enggak. Jadi dihitung gaji itu per trip. Dari Jakarta nyampe Sungai Pidada ke Jakarta itu baru dapat gaji gitu. Tapi kita tinggalnya di atas kapal lah bang. Kita bener-bener apa ya, aku tuh setahun di sana mandi air laut. Kita berjalan, terus kita punya rewang di sana. Kita tuh tiap malam Kamis itu ada namanya kalau di sini itu kita dangdut, kita nyawer ya, nyawer biduan gitu. Kalau di sana enggak. Aku nih mau joget nih, bayar bang 100.000, dapat cuma kue kotak gitu sama aqua. Kan DJ-nya DJ mahal, DJ Pesona. Itu. Di situ tuh aku belajar ilmu seks dari salah satu biduan di situ. Pas aku lagi joget itu kan. Terus dia nanya, "Yuk, mana laki kau?" Aku tunjukkan, tuh yang hitam itulah. Terus dia nanya kan, "Oh, udah ada berapa anak?" gitu. "Kate dah," aku bilang.
belum ada. Kenapa? Baru di sini juga baru bisa terus dikasih tahu dari si biduan ini, dari si Uma Ida, aku diurut lagi biar bisa hamil. Aku bilang aku nggak pengen buru-buru hamil. Yang penting aku bisa sama-sama puas gitu bang. Namanya aku orang apa ya, masih lugu, ketemu sama suami juga sama-sama bujang, nggak ngerti ilmu. Kita mau itu aja nonton dulu bang. Kan keterlaluan begonya gitu. Udah gitu kita namanya tinggal di kapal. Kok kita begitu kan kapal goyang-goyang ya. Diomelin bang sama cap kita. Bukannya enak kalau di kapal tuh nggak perlu goyang ya? Kan kita di atas laut, di atas air. Kan kapalnya udah goyang-goyang. Masalahnya kan yang tinggal di kapal cuma kita berdua. Diomelin itu. Pelan-pelan katanya gitu. Berisik ya mainnya. Enggak, bukan bunyi berisik. Tapi kok kapal goyang-goyang gimana sih? Iya kan kapal karena goyang kan karena air laut. Iya. Tuh, jadi kan kalau kita main di kapal berarti biar kapalnya aja yang goyang, kitanya matan diem aja gitu. Atuh diem gimana tuh, nggak enak. Atuh diem gimana? Enggak lah. Iyalah. Iya kan kita kan namanya baru ngerasain enak bang. Kan baru belajar gitu, nanya-nanya. Dari yang ukurannya segini jadi segini. Iya, bisa gede ya? Beneran sampai aku nggak mau pulang, sebenarnya nggak mau pulang ke Tangerang. Aku lebih betah di sana karena banyak tetangga sekitar sana tuh pada baik-baik semua. Cuma minimnya di sana aku nggak kuat minum. Kan kalau kita joget kan harus minum, kalau nggak minum nggak pede. Aku habis minum mau ini mulu, muntah. Baru minum muntah. Tapi demen joget, tapi gitu uangnya habis. Saya kan tiap mau joget bayar 100.000. Itu kalau semalam 3 kali berarti 300.000. Belum minuman yang kita beli. Ya alhamdulillah pengalaman pertama aku sama suami tuh bisa puas di sana. Pas kita balik ke Tangerang, nah inilah bencana lagi di rumah tangga aku. Jadi pulang dari Pidada ini, suami kan otomatis berhenti dari ABK. Dia kerja di Kapuk Kamal, bagian kurir toko bangunan. Karena dia itu sibuk ya, tadinya aku di rumah bang, kan mikir aku belum hamil kan, aku bantu-bantu lah ya, aku ikut UMKM, jualan. Ternyata aku malah asik sendiri, punya dunia sendiri, ketemu teman-teman, ikut pelatihan kemana-mana, ke hotel kemana-mana sama temen gitu, ninggalin suami. Sampai masuk ke tahun ke-5 suami aku selingkuh. Mending selingkuhnya, maaf, bukannya aku ngehina ya, di atas aku deh levelnya, sama tukang warteg. Astaga, aku bilang. Masalahnya itu aku nggak pernah ke warteg. Pas ke warteg kita turun motor, si cewek ini nyamperin suami aku, langsung gitu. Aku cuma gini, siapa nih cewek gitu, kayak udah akrab banget. Disitulah dia ngomong, ini pacar aku. Ya aku sakit hati bang, sakit hati banget. Sampai depan umum ya, aku pukul dua-duanya. Aku dosa apa salah aku pukul dua-duanya? Si cewek itu aku pukul, suami aku pukul. Gak apa-apa itu. Tapi si cewek ini nyalain aku, siapa suruh mbak sibuk gitu. Aku cuma ngebalikin logika aja. Aku jawab gini,
kan laki gue juga kerja. Terus kita di sini masih ngontrak, butuh biaya. Dan aku di Banten udah lagi bikin rumah bang. Lebih nyuseknya itu. Baru jadi satu kamar doang itu rumah. Akhirnya jadi berantakan gara-gara dia ketahuan selingkuh. Disitulah aku ngomong, aku sadarin ya suami. Aku bilang, istighfar lu, dulunya lu nggak bisa bangun kan. Akhirnya kita ke berobat, bisa bangun. Terus udah begini, gara-gara aku sibuk, malah selingkuh. Aku tanya sama si cewek ini, Mbak udah sampai mana? Ya udahlah kata dia. Enak kok goyangan si AA. Sialan aku bilang, wah kalau udah begitu mah aku nggak mau lah. Masa sih itunya udah kemana-mana, rugi gue cuma sama lu doang dari nikah. Bener bang, nggak mau lah. Nggak mau lah. Kan aku baru cinta sama dia bang. Oh iya. Kan cinta pertama aku itu, aku lagi suka-suka sama dia. Makanya aku nangis itu. Aku bilang, ya masih umur belum ada 30 udah jadi janda. Pisah jadi. Pisah. Ya kan aku nggak mau. Dia bilang poligami yang nggak mau. Aku marahin, miskin aja belagu. Iya, hebat banget. Dia mikir kan aku punya duit. Kan yang di Banten udah jadi tuh, hampir jadi rumah. Nggak mau. Aku tetap minta pisah sama dia. Aku jalan setahun ya, jadi janda muda kata orang. Aku diomongin lah sama sekitar rumah, sekitar kosan, janda gitu. Gak enak bang, sakit hati, nangis mulu. Setiap orang goda-godain nangis gitu. Nah aku ketemu nih sama suami kedua aku, yang Duda, yang pernah aku cerita di Angel yang pertama. Si Duda ini, ketemu Duda ini, emang aku nggak suka sama dia awalnya. Kayak orang gila tadinya, rambutnya panjang, kumisan, jenggotan. Memang dia kaya, banyak duit, usahanya juga banyak gitu. Ya udahlah ya, aku pikir aku juga udah setahun lebih kan kering gitu ya, nggak disiram. Dapat ini laki, ya tinggal dikelimisin dikit dah jadi ganteng. Serius. Udah gitu kan dia nanya kan, kamu mau mahar berapa? Yang langsung aja minta 50 juta. Itu 2017. Aku minta mahar segitu. Dikabulin bang. Dikasih tuh maharnya 50, warnet buat aku. Jadi aku yang kelola warnet, uangnya buat aku semua. Tapi namanya dia mikir dia beli kali ya, dia beli aku 50 juta ya. Disitulah aku macem-macem gaya sama dia, disiksa beneran, nggak ada istirahat bang. Padahal di situ kita satu rumah sama mertua, mami mertua yang lumpuh ya, aku yang ngurusin segalanya. Tapi tetap kalau suami kedua ini dia terlalu hyper, semua mau gaya apa aja, gaya pokoknya cicak nempel di dinding, mau di dapur, nggak ada malu-malunya gitu bang. Kan kita kan malu, maksudnya kalau aku pribadi kan namanya sama mertua ya, sampai sama mertua diketawain, sayang jangan berisik, tahu ini si Mas nih berisik nih, mau ke dapur, mertua kita lagi di dapur. Kan lampu kan dimatiin bang, sumpah sekali lu ketahuan sama mertua malu banget. Kata mertua gini, kan orang Padang ya, kenapa ini kok tumben padam katanya dapur kami, pas dinyalain kita lagi gituan. Saya bilang ini sekalinya gue dapet enak tapi keterlaluan. Apa ya, namanya saya baru ngerasain enak kan, ayu-ayu aja, cuma kagak tahu diri, kagak tahu tempat.
Berarti sama suami pertama 180 derajat nih ya. Jauh ya. Jauh. Yang kedua ini kan dia udah gitu kan, ya lumayan lah. Gede. Tegak berdiri. Sumpah. Oh, iya kan itu yang dia mau. Kan saya bersyukur nih, alhamdulillah. Tapi capek bang, disiksa mulu. Ya nggak bisa lah itu. Salah bang, kagak ada dikasih napas. Baru ibarat 10 menit berhenti, demi Allah, gas lagi. Dia gini, kamu kalau nggak mau ntar papa cari yang lain. Iya mantep nian, nggak mau lah, enak aja, duitnya banyak bang, sumpah. Tapi yang aku sakit hati nih, tiap habis itu dia langsung lempar duit. Buset, lu kira gue jablay? Katanya ini buat kamu jajan. Ya enak dong, sama laki sendiri. Ya kan nggak begitu caranya. Ya kan namanya rumah tangga kan ya macam-macam lah. Tapi kan yang penting statusnya suami. Yang pertama aja dia abis begitu, udah kagak ngasih jajan, kagak ngasih apa. Nah iya, mending kemana coba? Iya sih. Saya aja kalau sama istri udah saya tinggal tidur, baru-baru saya kasih duit. Abang ngasih duitnya begitu. Jadi kayak gue dibayar gitu. Iya, enak lah itu. Iya enak duitnya, tapi kan maksudnya cara dia kudunya kan ngasih pelan-pelan dong, harusnya nih mah nih berjajan gitu. Gini ya. Nggak gitu. Ini kan nama dia asal dilempar. Tuh buat kamu jajan gitu. Jangan lupa ya, kamu nggak boleh kucil. Aku pulang kerja kudu wangi ini gitu. Iyalah harus begitu emang. Sampai pertama kali bang, udah umur setua ini, aku pertama kali dibeliin sama dia lingerie. Wih keren dong. Nggak keren. Kok nggak keren? Malu bang. Buset. Pas ngaca, ya Allah, bolos banget. Ya iyalah kan namanya sama suami sendiri sih bebas-bebas aja. Bukan masalah bebasnya, kita ngeliatnya malu. Mungkin kalau yang biasa mah cewek yang di luar sana enak gitu ya. Saya ya kalau sama istri saya, kayak itu mungkin lingerie ada warna-warnanya ya. Kalau saya udah transparan, lingerie pula. Ya tahu. Bener, saya sampai dibikin kayak yang di video-video bang. Pakai kayak topeng Catwoman. Wis, iya. Di borgol. Sumpah. Tapi malu. Padahal sama laki sendiri ya. Iya. Malu gitu. Dia bilang gini, ayo malam ini mama jadi Catwoman. Buset, beneran. Seru tau kayak gitu tuh. Oh seru ya, abang mah demen ya. Saya mah malu. Lah itu justru pemanis tuh dalam hubungan rumah tangga. Jadi nggak bosan, nggak jenuh. Sekarang kalau cuma pulang nemplok, trot, dah tidur. Nemplok, trot, tidur, udah. Kan kurang seru. Iya. Jadi nih dia kalau ada fantasi tuh gitu bang. Tiap bulan ada aja tuh. Jadi cover apa gitu. Dibikin ala-ala Barbie. Bayangin. Kan aneh, masa kita mau pakai baju renang dulu? Kan di kamar ya, ngapain pakai baju renang? Saya bilang, udah sih bang, langsung aja. Buka gitu. Iya gitu. Justru nggak ada sensasinya kalau kayak gitu Kak. Itu yang bikin jenuh tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada cosplay gitu ya, jadi Wonder Woman atau jadi Supergirl, jadi Catwoman, wah itu bikin bikin lebih berwarna. Tapi dia kasar bang, mainnya bang, tepok-tepok. Demi Allah. My ass, you know my ass? Yes. My boob. Tuh. Itu memar semua bang. Bang Andi, sumpah. Kalau abang waktu itu ngeliat saya, pasti bilangnya abis lahiran nih jalannya udah ngekang. Serius. Ke warung depan aja. Saya kagak bisa jalan. Oh, abis gitunya ya. Jangan-jangan sampai kayang. Hampir itu bang, hampir ada itu. Ya orang bisa gaya helikopter sama cicak nemplok di tembok, dia bilang. Aku udah ngerasain enak nih sama dia, udah cinta deh, mikir udahlah ini
ini terakhir ya kita rumah tangga gitu. Karena dia orang dan dia nggak bisa nunggu aku untuk mens yang lama, dia akhirnya nikah di belakang aku. Ya, waktu cerita ya. Itu 5 tahun juga aku rumah tangga sama dia. Ya sudahlah, nggak apa-apa kan. Aku bilang ya mungkin nggak jodoh, kita pisah juga ya udah baik-baik, karena kan kenal baik pisah baik. Aku sama yang 1-2 ini baik-baik semua, nggak ada berantem, nggak ada musuh. Aku 2 tahun menjanda lagi, terus dari aplikasi cari jodoh ketemu nih yang sama Mokondo. Oke, itu nggak usah kita bawain ya, kan ada di itu ya. Ya udah, berarti yang terakhir kan yang Mokondo ini ya. Nah, kalau teman-teman mau nonton ada tuh, scroll aja ke bawah kisahnya ke Angel ya. Oke, ke Angel. Jadi saya mau ulas sedikit ya. Yang sangat disayangkan, kita kembali lagi ke waktu ke Angel masih gadis nih ya. Yang benar-benar sangat disayangkan adalah keluarga sih ya. Keluarga, orang tua, saudara semua, kakak, adik, yang apa ya, menyikapi dari kejadian ke Angel ini kayaknya kok biasa-biasa aja gitu loh. Kalau harusnya gitu ya dipenjarain kayak nih orang, atau di apa ya, diusir ke suruh pindah rumah atau gimana gitu loh. Karena kan ini faktor karena masih dalam satu rumah gitu loh, dan bahkan deket aja dia berani. Faktornya masalah uang, semua ditutup pakai uang sama dia. Oh, sampai segitunya ini. Powernya bahkan gede. Orang tua pun nggak ada yang mau ngebela gitu ya. Almarhum bapak itu nggak percaya malah. Dia mikirnya aku yang godain, karena kan aku ini kan maaf ya, bukannya flashback ya, aku kan telat head pas umur 15, namanya baru-baru subur, badan juga mulai megar gitu. Katanya siapa sih yang nggak mau sama si Ade, montok begitu. Aku bilang ya kan, maksudnya siapa juga sih, aku yang pengen dilecehin. Sampai aku jadi janda kedua, empok aku malah ditinggalin sama dia. Bajingan kan. Dan mungkin karena faktor yang Angel dikasih obat itu tuh, akhirnya sampai sekarang telat punya keturunan ya. Aku nggak tahu, sumpah nggak tahu. Ya ada kemungkinan gitu. Cuma waktu nikah yang kedua itu kan aku medical check up semua. Kalau kata dokter bagus. Cuma kan yang jadi masalah yang yang suami pertama kan udah ketahuan encer lemak. Terus biarpun dia udah bisa bangun, emang nggak hamil. Kalau yang kedua kan udah ketahuan dia mandul. Ya. Itu. Nah, sama yang mau kondo ini? Sama yang mau kondo encer juga. Karena dia sering jajan di luar ya. Bisa jadi. Karena dia mungkin pernah ngedress, dia minum, maybe. Ya siapa sih bang yang nggak pengen? Tapi kan saya sekarang udah mau 40. Tapi masih sama Mokondo ini? Masih ya, status sih masih ya. Status masih, tidur satu kasur masih, tapi tidur malang melintang. Pala kita di bawah begitu aja. Dan buat yang nggak ada, karena percuma, dia juga nggak bisa bangun. Dia bisa bangun kalau mabuk. Sumpah. Ya. Gitu. Jadi kalau laki-laki sih memang banyak faktor sih ya kalau masalah itu tuh. Terutama kalau misalnya dia udah sering jajan ke wanita-wanita yang lain, jadi apa ya, melihat yang ada di rumah tuh jadi nggak selera gitu, karena yang ada di pikirannya tuh yang di luar gitu loh. Sekarang gini loh, laki-laki tuh menggebu-gebunya tuh paling di awal doang, setelah yang kedua itu udah berkurang gitu, kecuali dia mau pakai obat kuat gitu. Nah kalau dia udah jajan di luar, itu udah hilang tuh
seleranya dia. Begitu pulang ke rumah ya biasa aja, nggak ada keinginan gitu. Padahal aku tuh udah nurutin si Mokondo bilang, yang make up dong. Aku udah make up sekarang. Coba pakai itu, pakai lingerie yang Catwoman. Waduh, beli dulu dong. Itu kan udah aku buang zaman-zaman Udah dulu. nggak ada ya? Udah nggak ada. Coba sekali pakai itu pas dia Aku ada pulang. lingerie tapi dia bilang nggak nafsu. Yang Aku udah pakai lingerie Bang Andi. Kata Mokondo, capek. Nggak nafsu kata dia. Ya udah, kalau aku sih sekarang gini aja ngomong ke dia, jujur ya. Lu nggak mau ngayanin gue juga nggak mau ngayanin lu. Ya udah, gue pengen ewong aja sama cowok di luar. Dia ngomong gini, ya udah coba kalau dapet. Buset, ditantangin. Seorang angel ditantangin, ntar gue dapet. Tapi kan gimana tuh Bang? Perempuan masa mau nyari duluan? Kan lucu. Iya, ya sebenarnya pasti banyak lah yang godain kan. Ada. Cuma takut. Kak Angelnya masih membatasi diri gitu sampai sekarang kan. Oke, jadi ini sih yang benar-benar jadi perhatian banget ya buat teman-teman di rumah juga nih, yang punya adik, saudara, terususnya perempuan gitu ya, yang sudah remaja gitu. Sekarang tuh benar-benar ngeri ya, apalagi yang misalnya kakak ini udah punya suami, tinggal di rumah. Betul. Wah itu bahaya banget sih. Jangan kayak aku deh, ipar maut. Makanya baiknya kalau sudah menikah keluar dari rumah. Iya, betul. Gitu. Adik perempuan jangan pernah ikut abang ataupun ikut empok, jangan. Benar. Mau apapun alasannya bantuin saudara jangan. Karena kita nggak tahu hari apes kita kapan. Bahkan yang satu darah pun tidak diperbolehkan. Bener. Kalau sudah sesama dewasa atau remaja gitu, itu udah nggak boleh nyampur tuh. Bener. Bahaya banget ya. Jadi perhatian, dan saya sih salutnya sama Kak Angel adalah dan tegar ya, masih tegar, kuat gitu menjalani proses kehidupannya sampai sekarang. Coba-coba cari suami di luar sana, dan itu butuh mental yang kuat, bener. Itu nggak sembarangan. Kalau orang lain mungkin ya, kalau bukan Kak Angel mungkin dia udah benar-benar berdiri. Takut, sebenarnya sih bukannya takut mati ya Bang, cuma mikir takut dosa. Saya juga, karena saya dulu kan belajar agama. Masa sih ntar gue masuk neraka, itu doang sih. Ya bagus sih. Saya sampai sekarang ngebatasin diri yang tadi Bang Andi bilang nggak mau deket sama cowok, karena saya mikir saya bukan jablay. Saya nggak mau demi uang saya diri. Sayang Bang, badan gue cakep, masa dioper yang 100-200 ribu. No, betul. no. Saya mikir gini Bang, takut ada jejak digital. Itu sih saya nggak terlalu nggak terlalu dipikirin. Cuma yang benar-benar berpengaruh adalah mental sih, mental dan psikis. Itu yang akan sampai kita tua itu akan ada terus di kepala kita gitu, dan itu yang bisa bikin kita down gitu. Kalau jejak digital ya ini karena sudah eranya gitu ya. Tapi kan hati sama pikiran kita nih nggak bisa disamakan dengan jejak digital gitu. Kita punya hati, punya perasaan, punya pikiran yang harus kita bangun juga. Kalau nggak sehat, udah hancur lah kita, gitu kan. Dan ya saya sih bantu doakan juga semoga Kak Angel kedepannya dikasih kelancaran, amin, kemudahan buat perjalanan hidupnya, rezekinya dikasih amin, kemudahan ya lah, dilapangkan gitu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan karena sudah kepala 4 ya, biasanya kalau orang udah di umur kepala 4 tuh, kalau di dalam agama Islam itu ya, itu sudah ada peringatan kematian, sudah ada kayak pengingat tuh, itu otomatis tuh, karena saya juga ngalamin. Nah itu baru yang Bang Andi ngomong ada efeknya juga. Makanya kemarin aku sempat nanya kan, bisa nggak aku syuting buat terakhir kali. Bukannya aku tuh sotoy atau mendahului Allah gitu, karena namanya aku ada sakit jantung. Seminggu kemarin itu hampir tiap hari Bang, kumat, sakit banget.
Dan obatnya habis. Oh, habis. Obat jantung kan murah kan, bisa pakai BPJS. Aku semenjak jadi janda itu nggak kebayar BPJS sampai sekarang. Okay. Karena waktu itu aku kelas 1. Kalau aku bayar pun udah hampir 10 juta. Oh, mudah-mudahan sih programnya Pak Purbaya, Pak Purbaya ya bakal mau memutihkan tunggakan BPJS, mudah-mudahan cepat terlaksana tuh. Amin. Ya, saya kemarin udah ngurus belum bisa harus dilunasin dulu biar dapat yang gratis. Mudah-mudahan cepat terlaksana lah ya. Dan ya itu sih tadi, jangan parno sih Kak. Yang namanya orang kan pasti ada hidup ada mati gitu. Cuma memang kalau udah di kepala 4 ini entah itu otomatis tuh kayaknya ada yang mengingatkan tentang kematian. Tapi ada warning. Sama-sama kita berharap masih dikasih umur panjang. Amin. Untuk meminta ampun semua dosa ya, gunakanlah baik-baik kesempatan ini gitu. Mumpung kita masih hidup Kak. Makasih juga Bang Andi udah mau dengerin lagi cerita aku yang terakhir ini. Buat semua penonton Jejak Backpacker, Bang Ali, tolong jangan bosen. Ini bener-bener real, udah saya keluarin semua unek-unek. Alhamdulillah. Kalaupun mau besok atau lusa saya udah meninggal, udah nggak ada beban. Cuma bukannya mau ngumbar aib, bukan. Saya cuma pengen kasih tahu yang tadi Bang Adi omong, satu rumah tuh jangan sampai kita serumah sama ipar. Mau itu ngikut empo atau abang, mendingan keluar aja. Jangan ada angel yang lainnya. Kenapa saya baru berapa bulan ini mau speak up? Karena ya alhamdulillah saya makasih buat tim di sini. Saya dibolehin ya keluarin unek-unek, saya sharing. Karena nggak enak jadi perempuan itu, nggak enak. Kalau emang ada yang jadi korban, mendingan lawan. Kalau saya kan kemarin mikir keluarga ya, mikir empo, takut empo gimana. Karena kan baru lahiran masih diceraiin. Makanya ya udah saya bertahan. Tapi ya alhamdulillah, walaupun baru berapa tahun empo sama dia pisah, ya yang penting kan saya udah nggak mau kenal sama dia lagi. Kak Angel. Iya, Bang Andi. Nggak terasa sudah 1 jam lewat. Iya. Terima kasih banyak buat kisahnya, ceritanya, dan semoga teman-teman juga bisa jadikan pembelajaran buat teman-teman di rumah semua. Dan buat teman-teman juga yang mau berbagi cerita, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Teman-teman akan disambut meriah dengan admin kami yang bernama Baron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Angel, terima kasih banyak. Sukses, sehat selalu, dan Bang semoga dikasih kelancaran. Amin. Sampai jumpa. Ya.